Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Safitri, NPM 2111206 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya rangkum dari pertemuan 1 sampai ke 9, yaitu yang pertama, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, diantaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku mengajar belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidik, yaitu merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa untuk menemukan solusi dan masalah yang sedang dihadapi dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Keempat, yaitu perkembangan peserta didik, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa. Memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya atau anak, remaja, dan dewasa. Yang kelima yaitu hubungan pendidikan dan perkembangan peserta didik, yaitu pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Adanya interaksi pendidikan berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi, kecakapan, dan karakteristik peserta didik, diantaranya yaitu karakteristik fisik, motorik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual. 6 yaitu karakteristik perkembangan anak dan usia remaja, mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi, mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin, mulai merasakan, mengendalikan, dan juga mengarahkan dorongan seksual, perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Ketujuh yaitu perbedaan individu, adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik atau kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antara peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Melalui praktek dan aktivitas pendidikan, kita dapat mengakomodasi perbedaan individual para siswa. Kedelapan yaitu teori-teori belajar. Pada dasarnya teori belajar sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Yang terakhir yaitu inteligensi dan pengukurannya. Inteligensi sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan dan pembelajaran. Hal ini dikarenakan pendidikan menghadapi anak yang memiliki kecerdasan berbeda-beda. Sebagai pendidik, tentunya perlu memahami keragaman kecerdasan siswa. Memahami keragaman tersebut diperlukan untuk memungkinkan hal ini, memberikan pelayanan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengukuran inteligensi yaitu pengukuran kecerdasan merupakan prosedur pengukuran yang mendorong peserta untuk melakukannya, karena itu menunjukkan performa terbaik. Pengukuran inteligensi sebuah tes yang dikenal sebagai tes kecerdasan.
Sekian rangkuman penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.